Kayak gini ya, pilihan tidak berteman dengan pilihan bermusuhan itu dua hal yang berbeda. Inilah ngasut sama Ramadan, Inilah ngasut untuk kalian semua. Kembali lagi di ngasur. Di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Net net net. Kan sebenarnya kita ini sudah punya dua ya. Tapi harus edit lagi sih. Apa tuh? Dua apa namanya? Intro gitu nah. Yang Ramadan telah tiba. Aku udah pernah tahu itu intro atau apa itu, boy. Sebenarnya ini malam yang sam. Iya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita kayak, maksudnya kayak nggak ada urusan aja sudah. Apa tuh? Kayak dulu gitu, Dulu anggap aja udah ada kayak kamera. Enggak, dulu tuh kita effort dulu. Enggak, boy, dulu tuh kita effort banget sampai harus ganti baju supaya Iya, betul. Seolah-olah hari yang berbeda. yang berbeda. Terus Kita itu Aswin itu modal dia 3 topi, jaket sama baju. Kalau aku kos kutang, jaket kopiah. Tapi kepikir-pikir, nah itu boy, kayaknya semakin lama kita tuh semakin bodoh amat gitu dah. Iya benar. Ya kan, kira apa? Ya, dah, Karena ngobrol semaunya lah, ya kan? Ada 90. bahkan aku udah Tadi pernah itu sosial media dan sebenarnya itu masih banyak irisannya, masih bisa diuraikan lah lebih lanjut sebenarnya. tuh kita banyak dapat sesuatu hal yang baru kan, ke-trigger. Iya, ini padahal bisa dikembangkan ke sini. Apa ya bagus ya? Teman aja, teman. Apanya? Melihat teman ke apa ini? Iya, Teman-teman gini ya. Di usia sekarang menurut Aswin Permadi enggak masih relevan gak sih untuk musuh-musuhan? asyik. Sangat. Cut off, hentikan, potong. Emang apa tolak ukurnya kita harus bermusuhan atau kita cut off teman ini? Iya. Kamu memang mau berteman dengan orang yang tidak bisa paham sama kamu? Bahkan di umur-umur yang sudah semakin lama semakin tua gitu. Hari ini Kayak gini ya, pilihan tidak berteman dengan pilihan bermusuhan itu dua hal yang berbeda. Oke? Kalau aku memilih tidak berteman aja, tapi tidak bermusuhan. Contoh, ini aku dulu boleh. Contoh, aku pernah punya masa lalu lah, mungkin 2 tahun lalu, itu punya orang yang aku percaya banget. Terus dia hianati aku lah. Kalau kata-kata anak-anak sekarang menusuk dari belakang. Terus aku ditanya sama teman-teman terdekatku yang pada yang tahu, yang seangkatan kita. Dia bilang, kalau dapat kita pukul kah? Aku bilang, itu dah. Kalau berteman sama anak kampung yang pergi ke kota cuman untuk mencari gelar, tapi nggak untuk belajar bagaimana menghadapi situasi kota, untuk dibawa ke kampung yang bisa diduplikasi hal yang positif. Jadi aku bilang, semua nggak selesai dengan marah-marah, semua nggak selesai dengan pukul-pukul. Bahkan kalau baru temanku bilang, alah, tai, nggak mungkin kamu bisa memaafkan. Ya itu kan menurutmu. Aku bilang, tapi caraku memaafkan adalah tidak lagi terlibat dengan dia. Karena ketika terlibat dengan dia masih dalam waktu yang baru-baru aja, tentunya itu masih kayak, orang yang aku percaya banget nih, bisa beginikan aku nih. Walaupun pada dasarnya sebegitu kenal nggak sih? Nggak juga. Aku sadar kok memang dia datangin aku memang sesuai dengan kebutuhan. Aku sangat sadar itu. Tapi karena memang intensitas itu mematikan. Jadi itu yang membuat aku nggak sadar, oh ternyata emang anak ini nggak bisa diubah. Dan bahkan ke aku pun yang notabene-nya itu dia anggap sebagai kakak lah saat itu. Bisa disakitin kayak gitu. Apalagi sama adik-adiknya dia atau teman-teman seletingannya. Sehingga aku memutuskan, ya udah, aku tidak berteman lagi. Aku memaafkan dia. Kalau misalkan itu adalah dosa bagi dia atau salah bagi dia, tapi aku tidak memutuskan untuk tidak lagi ingin berteman dengan dia. Karena aku ngerasa untuk apa lo pertemanan kalau salah satu orang sebenarnya nggak pengen lagi berteman sama dia. Stop situ aja. Ya. Tapi aku nggak nganggap dia musuh. Gitu. Apa ya? Awalnya tuh aku berpikir demikian juga, boy. Oke. Bahwasannya ya sudah, cukup kenal aja, cukup tahu aja. Ya sudah, kita nggak musuhan, tapi kita kayaknya nggak perlu dekat lagi deh. Cukup tahu aja. Oke. Apa ya, karena
walaupun piring retak itu bisa dilem, tapi bekas lemannya tuh bakal selalu akan terlihat. Sepakat Ya kan kayak gitu gitu. soal itu. Pada akhirnya aku cuma datang ke satu kesimpulan, gue. Aku datang ke sebuah kesimpulan, ada bedanya, sama aja. Antara Antara seperti katamu tadi, tidak berteman lagi atau musuhan itu dua hal yang berbeda, sama aja. Sama dengan menjauh gitu nah. Iya kan? Kamu harus sangat amat sepakat kalau aku bilang buat saya menjauh. Karena kamu juga bakal ilfil boy berteman dengan orang-orang kayak gitu. Nah, bagiku yang temanku sudah sedikit, temanku nih anggaplah sudah 100 ya. Kayaknya sudah nggak mungkin nambah dan nambah tuh butuh waktu. Berkurang pasti. berkurang pasti. Berkurang pasti, nambah lebih lagi tuh Karena kayaknya. kebutuhannya juga kan. Iya, aku bakal mencari sesuatu orang kenalan yang pada saat memang ada kebutuhannya. Kita nggak mungkin bilang, Iyalah. walaupun ada orang yang pengen kenal hanya sekedar kenal, itu gift lah, pemberian Tuhan lah menurut orang yang punya kemampuan seperti itu. Iya. Nggak banyak orang yang bisa seluas itu. Karena aku lihat realita diriku aja, bahwasanya aku nggak begitu juga. Oke. Ya kan? Nah, itu kalau aku boy ya, bahwasanya sama dengan nggak ada, kosongan aja. Tapi gini, yang jadi menarik adalah gimana kamu menyikapi efek samping dari pertemananmu. Contoh lah, Dampaknya implikasinya. ya dampaknya. Ya, aku misalnya sama ini klien nih, Iya. ya kan? Iya. Tapi pasti ada nesiunya tuh kan. Iya. Ada kena kamu lah. Pada akhirnya kamu ke trigger gini-gini. Gimana tuh? Kalau aku harus diulik lagi. Anjir, ini Kayak banget lah. spesifik. Coy. Enggak. Ya tapi dia nggak mungkin nonton sih. Iya benar, iya benar. Tapi aku sebenarnya di awal-awal nggak bisa dipungkir memang tergerus juga. Iya. Terikut lah. Enggak, karena terdampak. bukan terdampak sih, karena dia juga nyenggol dikit kan. Iya, Single dikit. Ada lah. Ada jengkel dikit. Nah. Dan ternyata memang pada saat diberikan fakta juga yang memang sebegitunya dengan personal yang kita kenal tapi tidak sesuai, itu memang sangat mempengaruhi mindset. Ditambah lagi ada tetra of mind kan yang berperan di sini, jadi makin kompleks gitu. Tapi pada dasarnya kalau karena nggak ada yang secara spesifik emosinya, terus memang cuman ini menurutku memang karena kesalahpahaman, terus juga nggak perlu memihak siapapun sebenarnya. Sempat di satu sisi kayak berpikir betul-betul kayak hilang gitu, tapi kehilangan enggak. Iya. Hilang aja satu teman, tapi nggak sampai di tahap kehilangan. Ya. Gitu sih. Kalau aku ya menanggapi yang itu tadi. Jadi kalau misalkan bagaimana dampak dari ada teman yang hilang, ya selama aku nggak merasa kehilangan, menurutku itu it's okay sih. Nah, apa ya, itu bukan sebuah, nah ini pendapatmu aja sih, itu bukan sesuatu yang membahayakan kan. Bahwasanya pada akhirnya kamu membangun sebuah pertemanan seluar biasa itu, tapi karena sebuah kasus kamu menghilangkan semua hal-hal baik di belakangnya gitu kan. Nah, masalahnya gini Win, masalahnya aku akuin, aku itu di kuliah aja deh, karena paling dekat dengan kita sekarang kan, yang maksudnya kita baru berapa tahun kerja, 7-8 tahun ini kan. Dulu itu aku orang yang kalau misalkan contoh deh, ada permasalahan di kadarku, dan dua-duanya ini orang yang kenal akrab. Kadarku misalkan contoh, cewek dah kadarku, terus dia berpasangan dengan teman seletinganku, satu kabinet misalkan kan di organisasi. Terus ternyata dia nyakitin, nah pecah pasti kan. Nah aku tuh pengen banget di situ menjadi hakim lah, yang penengah yang berusaha ini bisa nggak sih profesional. Tapi karena aku terlalu banyak dapat masalah itu, sampai aku sadari memang yang benar-benar jadi, memang kita tuh nggak bisa benar-benar jadi penengah untuk masalah orang lain, gitu sih menurut aku. Nah karena kesadaran itu dan dari belajar dari pengalaman itu yang buat aku kayak ya udah, kalau misalkan bermasalah atau istilahnya cut off ya udah, berarti itu kan dampak aja dari pertemanan. Tapi kalau disuruh aku harus memilih, sebenarnya aku tidak ingin memilih. Tapi kalau harus berdampak harus memilih, ya harus aku pilih kan. Gitu aja sih sederhananya, maksudnya ikutin alur aja. Makanya apa ya, keputusan yang salah itu adalah keputusan yang tidak diambil ke aku. Walaupun itu benar bagi dia, tapi salah bagi pihak lain, begitu juga sebaliknya. Ya tadi sih,
keputusan yang salah adalah keputusan yang nggak diambil. Itu kalau aku. Nah tadi Boy, kalau kita ngomongin tentang apa ya, kena efek samping dari sebuah permasalahan teman, kamu merasa nggak kamu tuh sering berada di situasi seperti itu? Iya dong, iya. Pastinya. Anjing, ini di persimpangan pertemanan sampai Iya, iya. itu. Iya, dan memang sih mungkin terlihat konyol ya. Dan sempat aku ngerasa kayak katanya nih kalau aku ikut, aku nih orang yang paling teman, ya kan? Tapi ternyata statement itu udah mati juga. Saat itu diucapkan, saat itu juga batal gitu. Kamu Statement itu batal. Ternyata aku nggak boleh terlibat. Karena kalau aku terlibat nggak jadi kayak gini nih. kamu bakal pukul aku sih, Boy. Kalau disuruh kamu pukul orang, dia pasti bakal pukul orang sih, Boy. Lucu banget. Aduh, aku udah bisa ketawain itu lagi. Itu lucu betul, sumpah tuh kalimat. Itu Tapi kamu gini, aku penasaran. Tapi kamu udah mulai, maksudku, kamu sebenarnya ini ya mengucapkan memang kamu udah nggak sama dia. memang apa sudah selesai kan maksudnya. Iya, maksud aku, toh pun misalkan kita kan nggak tahu ya, nggak mungkin ditonton memang sama teman-teman kita. Tapi kalau misalkan nih, ternyata video ini ditonton sama beberapa teman-teman kita, circle kita ya, lingkungan kita lah, nggak. Memang ini tentang circle kita. Nggak. Misalkan dalam lingkungan kita yang bisa terkena pengaruhnya, misalkan ya, ini ada kata misalkan loh, tidak mengganggumu. Enggak. Misalnya contoh ya, siapa yang sering kesini ya? Gatol deh. Warcil, kalau Gatol udah berteman nggak? Hitler misalkan. Kamu kenapa sama Hitler, Win? Hitler tuh nggak mau kesini kalau misalkan ada kamu. Tapi yang kulihat entah kamu yang menjauh atau Hitlernya yang menjauh kayak gitu kan. Kayaknya apa ya, di situasi begitu cuma pilih salah satu kok, antara aku yang menjauh atau pihak lain yang menjauh. Tapi kecenderungannya aku lihat kamu yang sering menjauh. Kenapa? Nah itu hal yang dari dulu aku nggak bisa hilangkan dari diriku. Aku tuh sekali ilfeel, Kalau nggak nyaman ya udah ya. sekali nggak nyaman, aku bakal akan melakukan apapun supaya aku nyaman. Bahkan dengan cara menjauhi lingkungan itu, menjauhi orang itu, yang berakibat aku akan dikatakan, halah bangsat kamu tuh, karena sudah maafan tapi masih begini. Tapi itu kekurangan diriku yang sampai hari ini, aku nggak mau perbaiki aja. Karena itu jahat dan menyenangkan gitu lah, Boy, menurutku. Nggak Tapi kaget sih. Karena memang kan kamu psikopat memang ada. Nah itu makanya apa ya, Boy, nyaman tuh mahal, Boy. Aku sering bilang itu, nyaman tuh mahal. Aku bakal berani bayar mahal untuk sebuah kenyamanan. Okay. Tuh. Jadi kalau kamu udah dapat kenyamanan ya kehilangan teman pun it's okay ya. Iya. Memang terkesan jahat, Tapi kalau gara-gara kenyamanan, kamu lepas pertemanan ya. bisa Siap ya. Bisa jadi. Tapi kalau misalkan kenyamanan itu ada sama temanmu gimana? Apa ya? Aku nggak mau bertepuk sebelah tangan sih. Oke. Kalau Tepuk sebelah tangan sudah biasa. Kalau kita semuanya sama nyaman ya kayak gini. Aku tuh ya, maksudnya selama-lamanya kenal kamu, Win, maksudnya dalam durasi waktu ya. Meskipun nggak berhubungan kualitasnya. Aku tuh sangat membingungkan terkait tentang orang yang pernah ada di masa lalumu tapi sering tertahan gitu nah. Kamu apa? Maksudnya gini, Boy. Aku nggak peduli soal benar salah, jahat baik enggak. Tapi yang aku bingungkan bukan kebingungan, yang aku nilai aslinya memang psikopat ya. Nggak tahu ya, kayak ada rahawanya kayak kamu merawat itulah. Merawat kejahatan itu, merawat orang untuk tersiksa gitu kan. Iya, aku ngeliat story sih ya kan. Ini berangkat dari aku lihat story itu. Ada lihat story di malam apa ya? Aku pulang kampung nggak salah. Pokoknya ada bubuanku nongkrong. Tapi aku ditelepon sama salah satu imam besar kita. Ya kan, tapi nggak aku angkat. Oh ternyata ini maksudnya pas aku lihat story. Oh ini. Dan cukup mengagetkan juga. Ketemu lagi tuh kan. Kamu dengan teman kita juga gitu. Memang aku bilang imam besar kita kurang ajar memang. Ini sebenarnya mau gimana? Karena yang terakhir aku tahu kan sebenarnya tuntas ya nggak tuntas kan? Iya toh. Di dia. Enggak, kita biarkan aja. Iya ya, biar karena, apa ya? Dibiarkan tuh
Ya karena memang udah ada apa-apa. Berarti benar dong. Enggak benar juga. Tapi kan nah gini. Karena Panji pernah bilang gini. Panji pernah bilang gini kan kalau memang misalnya kita ada masalah ya udah kayak gitu biarkan aja mengalir nanti dengan sendiri dia akan terurai masalahnya. Tapi itu tidak berlaku di saat itu tidak berlaku di saat itu menjadi sebuah masalah yang besar. Kalau masih menjadi masalah yang besar, itu akan mengganggu. Nah, mungkin kamu di orang yang bisa biarkan aja biar itu terurai, sedangkan dia malah menganggap itu masalah yang udah besar, sehingga nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Nah itu itu mungkin perbedaanku boy sama orang lain. Kalau orang lain beranggapan bahwasanya pada saat dia punya masalah, masalah itu harus diselesaikan saat itu juga. Iya. Aku bahkan bisa membiarkan masalah itu bertahun-tahun boy tanpa aku beri penjelasan, tanpa aku beri makna apapun. Oke. Sampai kita ketemu lagi dalam keadaan seperti tidak biasa-biasa aja, tapi padahal di dalam hati itu menggumpal banyak hal gitu. Nah Kamu bisa ya? bisa psikopat memang itu. Psikopat sih memang iya. Nggak, karena itu menurutku boy, nggak semua masalah itu harus diselesaikan saat itu juga. Karena gini, kebanyakan manusia itu menurut aku itu sering berharap kepada manusia lainnya bahwa akan ada yang menjadi pahlawan yang akan menolong dia. Sering banget tuh, sering banget kayak misalkan kita nggak bisa lakukan ini, kita berharaplah sama teman. Contoh sederhana. Dulu kita di tahun 2019 di Kasur tahun kedua, kita itu sudah merancang sedemikian rupa pengen bikin setiap episode beda background. Sampai akhirnya kita beli kain. Aku ingat aku modali kain. Ada kuku. Minta tolong seseorang untuk jahit sampai kita sudah hamin 3 hari itu nggak terjahit. Nah, jadi istilahnya kita punya wacana besar, bahkan sebenarnya wacana besar itu juga disarankan sama yang bersangkutan, tapi ternyata nggak diselesaikan. Nah, pada akhirnya kita sepakat dan aku bilang, aku yang jahit boy, oke Win, kamu yang jahit. Jadi maksudnya karena memang setiap kita berharap sama akan ada pahlawan atau akan ada orang hebat superhero yang datang membantu kita, di saat itu juga sebenarnya harapan kita sedang dipupuskan. Iya, sama kayak gitu. Apa makanya ya udah gitu, kalau dia mau bantu, kalau enggak marah boleh, tapi jangan dibiarkan berlarut-larut gitu. Sampai pada akhirnya kita membenci orang itu. Itu yang sebenarnya sangat kuhindari boy. Tapi kalau dia selalu melakukan hal yang sama, ya berarti memang nggak bisa aja. Karena kan kalau berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Nah, itu udah bakal bisa. Nah, makanya sama kayak tadi kamu katakan bahwasannya apa ya? Masalah tuh harus segera diselesaikan. Kamu termasuk tipikal yang mana? Menyelesaikan masalah lebih cepat lebih baik atau kayak mana? Nah, tergantung nih aku. Oke. Aku biar enak kita ngomong aku dengan pasanganku ya, karena paling pasanganku. Karena ada kansnya tuh, ada kansnya. Jadi kalau dulu aku itu karakternya yang kayak udah biarkan aja. Karena aku ngerasa pasanganku itu kayak yang dulu ya, pasanganku yang kayak anak kecil aja gitu loh, maksudnya. Ya udah dibiarkan aja, nanti aku kasih gift aja atau misalkan aku datangin dia, baru dibicarakan baik-baik. Jadi bisa dibilang aku biarkan. Nah, di satu waktu juga aku ketemu pasangan yang aku harus menyelesaikan saat itu tuh, karena kalau nggak aku selesaikan saat itu juga orang ini punya kans untuk jauh dari aku gitu. Nah, baru aku juga ada di fase juga yang punya pasangan yang aku diam, aku harus memastikan diriku tenang saat ini ya. Kalau aku punya masalah itu yang aku ambil sikapku sekarang, aku tidak membuat berlarut-larut, aku pengen akan selesaikan secepat mungkin, tapi dengan catatan harus aku tenang. Jadi kalau misalkan pun 2 hari ke depan aku masih belum tenang, aku nggak akan menyelesaikan. Mungkin terkesan menghindar, tapi enggak. Aku tetap jalani rutinitasku, misalkan contoh mengabarin, meminta kabar, seolah-olah tanpa nggak ada masalah. Meskipun bagi wanita itu sulit banget, dia akan terganggu sama itu. Kamu kok kayak seolah-olah nggak ada yang terjadi masalah sih? Dia mau penyelesaian pasti, tapi caraku enggak. Aku buat diriku tenang supaya saat aku membuat keputusan, saat aku mencoba ingin menguraikannya sama-sama, itu dalam keadaan aku yang sebenarnya tenang. Karena yang aku khawatirkan itu tidak berjanji di saat senang dan tidak marah di saat lagi marah. Tidak mengambil keputusan di saat lagi marah. Ya sama kayak gitu, Boy. Kalau aku punya hubungan dengan seseorang, ya seperti para manusia normal lainnya, bahwasanya ya sebisa mungkin bisa diselesaikan dengan cepat itu lebih baik. Ya kan, tidak dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun apa segala. Tapi bagi orang yang nggak punya hubungan sesuatu, tapi ini hanya masalah mengganjal di hati gitu misalnya ya. Baru aku mau nanya. Itu tadi, itu biarkan bertahun-tahun.
kalau kamu berpikir bahwasanya semua hal tentang masa lalu itu Tapi selesai, mungkin ada 3 ya. Itu 1, 2 tadi. Enggak, ada 3. Yang ketiga, kalau misalkan kamu dengan teman tapi yang sebenarnya kalian ada value yang terikat, kayaknya kamu beri waktu ya. iya. Contoh sama aku deh, sama aku aja deh paling enak ya kan. Heeh. Misalkan kita ini, kamu pasti beri aku waktu entah seminggu, 2 minggu. Iya. Habis itu nanti kamu ada momen ngajak aku ketemu atau kita momen ketemu gak sengaja, baru kamu akan uraikan tuh aku sebenarnya kesal kamu ini. Ya, Tapi jadi kamu punya 3 cara ya. Iya. Enggak ilmiah atau enggak ini? Nah, kalau ke kamu Jadi kita bedakan gini deh. Ini anggap ya pasangan, orang aja yang nggak tapi dekat, atau dengan aku deh. ya sama teman, Ya, sama teman. sahabat gitu. Biarkan dulu, Oke. karena apa ya? Karena lingkungan kita tuh akan mempertemukan kita kok, Boy. Secara langsung atau enggak, mau atau enggak, pasti ada perasaan maksudnya pengen ketemu. Pengen melihat sinyal awal. Ketemu, oke, misalnya sama kamu ketemu, ternyata kamu satu-satunya orang tidak aku bikinkan minuman. Oh ya, berarti ini sinyal. Lucu banget. Lucu banget. Ya kayak gitu-gitu aku ingat Ya, gitu ya, Boy. ya, ya, Yang receh-receh yang aku ingat. Ya, ya, ya. Kamu satu-satunya dari sekian banyak orang di sana yang tidak kutawari minuman ya. Oh iya kayak itu. Iya. Kan kok yang ngomong ke aku kok. Oh iya betul. Waktu itu Dan kamu dan memang aku juga lagi nggak pengen. Iya. Tapi terasa. Iya, oke. Itu nggak pengennya aku nggak ditawarin seperti Iya, oh iya iya. benar-benar. Ya berarti Nggak, sinyal. aku kira ke teman yang lain juga ini tadi soalnya ada juga yang kayak gitu. Lanjut. Udah tahu nih rumah aku tuh. Kamu fokus ke kamu aja lah. Iya, Oke, iya. kamu mendapatkan Iya, sinyal itu kan. oke. Sudah oke. Ketemu lagi. Ya. Kedua kalinya misalnya. Oke, ternyata aku juga mendapatkan sinyal yang sama. Ya. Oke, sudah. Oke, sama-sama dapat sinyal nih. Pertemuan ketiga pada akhirnya, ayo udah gitu. Ketemu, memang sama-sama pengen ketemu, ngobrol, basa-basi awal, kayak intinya anjing kamu. Iya kan? Nyelesain. Nah, ada beberapa orang yang pukul-pukulan kayak di TV apa segala, habis itu langsung maaf-maafan atau langsung datang di tempat. Ya, nggak bisa juga disamakan gitu. Aku nggak pengen tipikal-tipikal kayak gitu. Masa selesai sih kalau orang yang pukul-pukulan itu? Ya di TV-TV. Di TV-TV masa tuh ya sinetron deh. Oh iya, baru Habis itu jadi berteman. sudah baru diangkat gitu, baru dipelukan. Anjir, Maafkan aku boy, aku emosi lagi. Kan nggak mungkin kayak gitu, terlalu jorok kan Enggak kayak gitu-gitu. Enggak ada sih yang seperti itu. Tapi ya mungkin ada juga orang yang bisa belak-belakan sebangsat-bangsat. Nah, aku bukan tipikal yang belak-belakan begitu. Aku bakal belak-belakan tapi dengan tahapan-tahapan yang panjang gitu nah boy. Karena aku baru sadar, aku tuh ternyata ngeblaknya juga nggak ngeblak banget. Karena ngerasa kalau misalkan aku misalnya ngeblak ke teman kita aja deh, siapa misalnya nggak punya Hitler, karena pada dasar dan Hitler juga sih, misalkan Gareng lah jarang kesini. Pada dasarnya pada saat aku ngelihat emosional aku juga nggak terlalu dekat sama dia ya. Jadi pada saat aku ngeblak ke dia kesal atau jadi apa percikan untuk ada keributan, ya udah aku nggak ambil pusing karena abis ini kita juga nggak bertemu juga nggak masalah gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan ternyata ada kedekatan khusus, apalagi ada keterikatan misalkan kan, itu aku akan coba benar-benar kayaknya butuh waktu untuk ngobrol berdua secara langsung. Ya, maka dari itu memang boy sebenarnya apa ya? Selama kita itu masih mencoba menjaga perasaan orang itu, aku berpikir kayak gitu sih. Berarti kita memang nggak terlalu dekat sama orang itu. Oke. Tuh. Selama kita masih mencoba tata kata kita, nada suara kita, butuh waktu untuk menyelesaikan, berarti kita tidak sedekat itu. Tapi apakah itu salah? Enggak sih. Tapi ada juga yang pernah bilang kayak gini, selama kita menjaga perasaan orang lain, maka kita juga harus siap bahwa perasaan kita akan jadi masalah. Iya. Itu barusan akan mikirkan. Menjaga perasaan orang lain itu sebenarnya kayak cermin aja. Kamu menjaga men-treatment perasaan orang lain itu seperti apa, orang itu akan begitu juga ke kamu. Iya, tapi kadang kita yang ngerasakan kayak dongkolnya karena nggak kelar. Iya, nggak apa ya, marahnya tuh di ngambang gitu, tengah-tengah tuh sakit banget, mau marah di ngambang tuh sakit. Kalau mau marah teriak sekalian, pukul-pukulan, diam tuh tinggal sekalian bodo amat. Nah, yang di tengah-tengah nih, kamu mau mukul dia, tapi kamu nggak bisa pergi dari situ. Nah. Ada juga karakter yang mendam solo, ternyata hal kecil, tahu-tahu ternyata tuh buat sakit hati, kesal, emosi. Nah itu sih maksud, pasti banyak lah hal-hal kecil. Tapi yang menarik itu adalah di saat ini
Jadi sangat terasa nggak perbedaan dampak cara kamu menyikapi setiap permasalahan dengan pertemanan? Atau memang Aswin adalah orang yang masih sama dengan 10 tahun yang lalu? Ya ternyata kurang lebih sama. Oh, ternyata Kurang lebih sama. Ada satu temanku yang menyadarkan aku, yang kenal aku dari SMP. Sampai sekarang berteman gitu, sudah lama lah. Iya. Dan aku sering ngobrol, kamu nggak ada bedanya sih, Win, kurang lebih aja. Kamu selalu menggunakan alasan yang sama untuk melakukan hal yang sama gitu. Oke. Baru aku mau ngomong, Loh. apa dia menilai kamu dengan karaktermu kah? Atau memang dia menilai kamu dengan cara pengambilan keputusan? Iya, dia ngambil acara aku ngambil keputusan apa segala, bagaimana aku memperlakukan orang, bagaimana Oke. tindak tandukku itu dianggap sebagai sesuatu yang salah, padahal niatan hatiku tidak seperti itu, ya kan? Banyak hal yang seperti itu, baru dia menyimpulkan, oh iya kamu nggak jauh beda sih dari dulu, memang karakteristikmu begitu. Karena kalau aku ngakuin aku berubah-berubah terus, maksudnya Berubah ya? berubah. Karena yang aku sadari dulu tuh aku istilahnya di SMP jadi aku tuh cukup temperamental. Jadi semua keputusan tuh aku ambil atas dasar tangan, ya kan? Di SMA atas dasar tangan dan otak gitu loh. Otaknya itu teman-temanku yang menahan, tangannya nggak mau nahan. Contohnya misalkan mau ribut sama kakak tingkat, ya kan gara-gara bebanku digatok lah istilahnya. Nah di kuliah karena saat itu aku juga diamanahkan jadi yang memimpin mungkin ya, jadi buat kayak nggak main tangan lagi, semua main otak. Jadi bagaimana aku mengoptimalkan otakku yang bermain gitu, sehingga problemnya selesai ya cukup sampai di pikiran aja sama di pembicaraan, nggak sampai lagi di fisik dan lain-lain gitu sih. Ya karena mungkin apa ya, beda sih sama aku. Orang yang sama lah ya, Ya. dalam pengambilan keputusan. Ya aku bukan tipikal orang yang menyelesaikan masalah dengan kelahi. Iya. Karena basicku nggak ada begitu. Iya, Aku tidak hidup di dunia yang keras gitu. Iya. Harus menampilkan sesuatu supaya aku dianggap ada. Rumbia nih bos, Rumbia tuh relatif aman gitu dah. relatif aman, kecuali anak gunungnya. Anak gunung sama anak kewanan, sama anak biawat. Itu kita Rumbia tuh kayaknya lingkungan di tengah-tengah yang Diapit aja dia. tenang aja gitu, udah terlalu gimana gitu. Nah itu aku nggak ada kepentingan di masa kecilku untuk memperlihatkan diri kok segala. Maka dari itu yang mungkin membuat aku berkembang sampai hari ini. Ya kalau menyelesaikan masalah ya ngomong. Iya. Bukan kalau dulu nggak ada kelahi-kelahian, marah ya temperamen gitu. Mau merusak ya mau merusak, tapi nggak sampai. Semarah-marahnya kamu intinya nggak pernah sampai betul-betul mukul-mukulan ya? Pernah sih kayaknya. Di SD. Iya. Maksudnya di saat kamu bisa berpikir lah, udah nggak pernah kan? Maksudnya di SMA, di kuliah. SMP nggak pernah kayaknya. SMP nggak pernah. Karena SD. masalahku masalah kecil semua. Mungkin orang aja yang memukul kan? Iya. Goblok, paling cuma kayak gitu nah. Iya. Tolol. Iya. Ya, tapi itu nggak sampai konfrontasi sampai nggak Iya. pukulan nggak. Bahkan kamu ditabrak orang mabuk aja kamu diam kan? Iya kan? Shock ada gue aja ditabrak lagi. Sudah mau kupukulkan ya. Tuh, kamu ada bukti nyata gitu dah boy. Bahkan di situasi itu pun aku modal marah aja. Dongkol hatinya anjir. Pas sudah lihat ada temannya yang bela di bareng bersuara. That's boy. Langsung ngomong. Sebelumnya kulihat diam aja nih orang. Bahkan aku sebelumnya nggak tahu kamu kan, karena kamu behelam saat itu. Pas kamu berdiri, kamu buka langsung aku, stop, karena aku digoncing mochi itu kata. Stop, teman kita bilang, baru putar aku, baru turun, baru pakai baju kos kutang kan. Ingat betul aku bajuku bolongin sini baru, ya udah. Aswin ditabrak sama diserempet lah di tempat sama orang mabuk. Udah siap aku, maksudnya kalau memang pukul aja sekalian dia mumpung mabuk kan, tapi Aswin ya udah. Bahkan boy itu aku punya hak untuk mukul loh boy. Betul. Aku punya hak untuk mukul. Punya banget. Aku udah pakai boy. Karena tak ada skill aja. Iya. Pokoknya apa ya, kalau aku mukul tuh mungkin merusak semuanya aja gitu. Aku yang sakit, dia juga sakit, belum tentu dia sakit juga. Nah kayak gitu nah, maksudku. Jadi apa ya, basic masa kecilku itu membuat diriku tuh nggak punya kemampuan untuk berkelahi aja. Aku nggak punya kemampuan bela diri apa segala. Jadi ya kalau nggak marah ya marah banget gitu ya. Iya. Kayak sidang aja boy. Lobby. Terakhir baru voting kan. Aku tuh marah. Kalau sudah marah dia nggak ada selesai klaim mungkin. Ya udah berarti voting untuk lepas aja tinggalkan kan. Iya kan. Kayak gitu. Nah itu jadi apa ya? Minum konfrontasi lah dari kecil. Iya. Itu yang membuat emosiku hari ini memang pada saat dikeluarkan ke orang-orang sekitar banyak tertahan. Pada akhirnya banyak alternatif kecil-kecil yang ku ambil untuk ya biarkan aja, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi merilismu dengan membiarkan.
Ada cara lain nggak yang maksudnya yang menurutmu aku nggak tahu ini caramu untuk merilisnya? Misalnya gini, apa Lari mungkin ya? Enggak, ya juga. Itu. Merilis. Lari itu adalah pelarian sih. Aduh, bagus banget tuh lari. Lari itu adalah pelarian gitu. Apa ya, membuat dirimu capek itu enak sih boy, supaya kamu nggak berpikir banyak lagi. Aku makanya hobi lari ya, salah satunya malam aku capek banget ya tidur. Jadi tidak perlu lagi tidur dalam keadaan dada tersesat. Aduh, kasihan dong om sekarang ya. Hah? Meskipun kamu lagi capek, kamu harus memiliki tanggung jawab. Apa itu? Nanti kita bahas. Ya kayak gitu-gitulah. Spill dikit. Spill dikit dari kemarin, betul Ya, sudah. nanti kita di belakangnya ya. Oke. Cek di belakangnya. Ya, nanti kita di atasnya itu nanti kita setting Bisa. sebelum diri. Nah, dikit lagi deh. Sebelum ke konklusi gitu. Konklusi. Ya tadi, bahkan kayak aku misalnya dekat sama seseorang, misalnya Oke. orang itu seminggu sebelum nikah, boy. Pengen ketemu sama aku hanya untuk merilis perasaannya dia supaya dia tenang menikah gitu. Aku persilakan kok. Ada beberapa momen yang begitu. Win pengen ketemu. Setelah sekian lama aku nggak pernah mau ketemu sama dia misalnya. Adalah adik kelas kita lah. Iya, aku tahu. Yang terkenal itu. Iya, aku tahu. Yang sampai ke rumahku ngambil barang-barang. Iya, aku ingat. Itu cerita SMA kita yang luar biasa lah. Win aku pengen ketemu. Itu kejadiannya seminggu sebelum dia nikah. Bisa aja aku tolak. Iya. Tapi apa ya? Aku cuma tidak mau jadi beban gitu di kehidupan selanjutnya, dan dia menjadikan aku sebuah apa ya, alasan untuk salah suatu saat nanti. Iya. Aku begini gara-gara aku belum menyelesaikan masalahku dan sebagainya. Karena gini Win, karena kalau kamu ingat Rumah Surya, aku pernah rasain itu tuh. Iya. Rasanya nggak enak banget, ternyata ada orang yang sudah bahkan berkeluarga, punya anak, ternyata dia itu masih tertinggal sama aku. Iya, Dia iya. masih merasa berdosa karena saat itu nyakitin aku, dia tinggalin aku kan saat itu. Padahal aku pada saat udah benar-benar batal atau gagal untuk ngajak serius sama dia, udah saat itu selesai dan aku udah berdamai gitu loh. Tapi saat dia datang terus dia minta maaf, ternyata ada yang ganjal, itu kayak apa ya, kayak sedih aja tuh di diriku. Mungkin lega bagi dia kan, karena ternyata aku ini biasa-biasa aja memaafkan, tapi sedihnya dia tuh kayak, ternyata kita nggak benar-benar kelar gitu loh. Itu. Walaupun kita bilang kita sudah kelar, tapi ternyata belum kelar. Nah, itu kan menyedihkan ya. Gitu. Itu kan salah satu. Dan kita hidup tanpa rasa biasa aja ternyata. Kita merasa tidak Nggak merasa ada. bersalah aja Iya, gitu. Padahal iya. dia mungkin tiap malam kepikiran terus kan. terbebani. Bayangkan apa ya, pada saat dia sudah menyelesaikan itu bagaimana perasaan hatinya, Iya. ya kan? 4 tahun itu, woy. Nah itu sama. Nah itu yang membuktikan bahwasanya masalah itu enggak apa ya, Boy. Aku berkesimpulan gini, enggak semua masalah itu harus diselesaikan di waktu yang cepat gitu. Karena akan ada momennya kok. Kalau memang itu penting bagi dia, dia akan selalu ingat itu kan. Iya. Dia akan selalu ingat itu, dia akan selalu terganggu dengan itu sampai di momen bahwasanya nggak bisa begini terus deh. Aku nggak akan selesai. berarti harus diselesaikan. Ya aku kayak gitu. Itu salah satu bentuk ukuranku sih, Bay, untuk melihat bahwasanya masalah ini penting atau enggak sih? Ah, benar tuh. Masalah ini worth it nggak sih untuk dibiarkan berlarut-larut? Ya kan? Nah, kalau pada akhirnya kayak kamu yang bahkan sudah menikah belum terselesaikan pada akhirnya, ternyata belum terselesaikan, kamu kan nggak tahu kan? Nggak tahu sama sekali. Dan bahkan aku juga sama, Bay, 1 minggu sebelum dia nikah, Iya. aku nggak tahu ternyata Iya. dia masih mengganjal. Masih mengganjal. Bahkan dia masih WA aku, Boy, gitu. Iya, kan. iya. Setelah itu, setelah sekian tahun, Win, kita tuh masih ada masalah kah? Sampai ke voice note gitu, nak. Nggak ada masalah. Oh iya, questionmu terakhir tuh ya. Iya. Aku nggak ada masalah sama kamu, kita sudah selesai semua, bla Iya, bla bla iya, bla, iya, aman, iya. lahir batin. Karena apa ya? Ngeri ternyata ya soal perasaannya. Ya ternyata semengganggu itu tuh, semengerikan itu. Betul. Itu mengerikan sih, Boy. Mengerikan. Bayangkan kamu lagi gendong anakmu, tapi di waktu yang bersamaan ada kamu gitu, ada Ruhman. Anjing, masalah udah selesai lagi sama Ruhman. Masalahnya gini, Win, spill dikit aja, aku juga pernah di tahap yang sebelumnya juga. Aku diajak selesai nih menyelesaikan hubungan, tapi pasangan saat itu bilang dia menunggu di dermaga lah. Oke, Ya kan? 3 tahun kayaknya. Iya, aku ingat. Dan syukurnya aku menghubungi dia itu juga enggak bukan tanpa dasarnya itu banyak. Jadi orang-orang sekitarku tuh entah mungkin sebenarnya orang sekitarku ini tahu, tapi karena menjaga perasaanku jadi kayak seolah-olah
dia juga masih nunggu loh bang, masih nunggu, karena jadi aku perasaan masa sih kayaknya enggak deh, kok sejauh ini, karena aku tahu karakternya dia juga nggak bisa jauh terlalu lama jauh. Iya. Jadi saat aku hubungin, terus dia bilang ternyata saat dia bilang dia menunggu di dermaga, saat itu dia ternyata pergi gitu nah, karena dia sadar bahwa pesawat kapal itu ternyata tenggelam aja gitu gitu. Jadi dan itu sakit Win. Kayak maksudnya aku nggak pada saat itu selesai hubungan itu, tidak ada sama sekali aku perasaan kayak gelisah apa. Tapi pas aku sadar ternyata ini membiarkan sampai jadi terbiasa, itu juga mengganggu pada dasarnya. Pada saat kita tahu ternyata itu belum kelar. Kalau kita tahu itu udah kelar, udah biasa aja. Nah aku juga membuat itu kelar jelas itu bukan karena pembunuhan batinku, tapi karena support system sekitarku bahwa kayaknya abang harus benar-benar tahu deh apa sebenarnya. Jangan misalnya jangan sampai ngebiarkan ya udah dia sudah punya orang tapi sebenarnya belum kelar kayak gitu. Jadi pada saat aku sudah tahu dan 6 bulan sebelum itu, 6 bulan setelahnya kan dia menikah itu saat itu. Di situ sakitnya sakit banget tapi leganya lega banget. Oh ternyata tidak ada lagi sudah orang yang bisa buat aku kegeeran, aku ditunggu. Karena dulu ada obrolan junior tuh yang ngomong sampai abang ditunggu, dia nolak karena S3 dan lain-lain. Tapi pas sudah ketemu, wah ternyata enggak. Ya. Syukur. Ya sama. Ini bukan hanya berlaku di lawan jenis kita Bu ya, memang dulu kita punya hubungan apa segala. Dan ya tadi salah satunya aku juga punya dengan sesama teman yang sudah aku anggap banget gitu. Karena perbedaan prinsip, karena perilakunya, karena apa yang dia lakukan dan anggapan dia tentang aku yang mengakibatkan aku membuat sebuah kesimpulan kayaknya nggak bisa lagi deh untuk sama kamu berteman. Karena ya tadi kan macam-macam alasannya. Jadi apa ya? Aku menarik sebuah kesimpulan deh Boy di obrolan kita pada kali ini, khususnya di aku dulu deh, tentang apa ya? Masalah yang bakal jadi masalah terus gitu, biarkan aja. Kalau aku akan terus membiarkan masalah itu, tidak perlu diselesaikan hari itu juga. Kalau ada orang yang beda pendapat sama aku nggak ada masalah, karena worth it tidaknya sebuah masalah itu untuk diselesaikan cepat atau lambat pada saat itu seberapa mengganggu kamu gitu. Kalau kamu memang merasa bosnya itu tidak mengganggu tapi memang harus diselesaikan sesegera mungkin, silakan. Tapi juga begitu juga sebaliknya. Intinya sih bagiku nggak semua masalah harus diselesaikan nggak semua masalah harus selesai secepatnya. Itu kesimpulan. Bukan nggak diselesaikan. Iya, nggak harus saat itu juga. Kecuali kalau kamu sama pacarmu mungkin, sama istrimu, apalagi istrimu ya, tiap hari kamu ketemu gitu. Itu beda cerita. Iya, beda cerita. Udah beda lah. Bayangkan kamu ketemu sama istri, mungkin kita nggak ketemu 6 bulan dulu deh. Tolong. Iya, kita ketemu di pengadilan sih. Ya kalau dari aku sih simpel aja. Sebenarnya mau masalahmu kamu selesaikan atau enggak, pada akhirnya masalah itu akan teruraikan sih. Iya. Tinggal bagaimana sikapmu aja yang kamu ambil, mau secepat mungkin atau kamu menundanya, tergantung juga gimana kekuatannya kamu kan. Karena sekali lagi saat kamu mencoba untuk menjaga perasaan orang lain, saat itu kamu sedang melukai perasaanmu sendiri. Iya, kalau masalah itu organik dia bakal terurai Boy. Tapi kalau masalah itu anorganik itu dia bakal lama sih. Dan kalau dia medis dia bisa jadi infeksius. Terima kasih. Saat termamer, saat